Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Alfonsius Martinus Mago. Saya dari Universitas Tanjung Kuning, Prodi Manajemen. Saya ingin membuat tugas video tentang etika bisnis atau yang disebut dengan kode etik bisnis. Tugas saya lebih tepatnya. Oke. Yang pertama tuh sebelum kita masuk ke kode etik bisnis tuh ada pengertian etika. Etika adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang baik dan buruk, benar dan salah, serta bagaimana manusia seharusnya bertindak dalam kehidupan. Seterusnya itu etika memiliki 3 makna dasar. Yang pertama itu etika sebagai nilai atau etos, merujuk pada nilai, kebiasaan, dan budaya yang diyakini oleh sekelompok masyarakat. Contohnya itu ada beberapa contoh. Yang pertama itu etos kerja, budaya, gotong royong, nilai kesopanan. Yang kedua tuh ada etika sebagai moral atau moral filosofi. Merupakan disiplin ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip moral, alasan logis di balik moralitas serta konsep baik buruk dan benar salah. Etika sebagai standar perilaku atau code of conduct, merujuk pada nilai-nilai yang menjadi pedoman seseorang. Contohnya tuh kode etik dokter, kode etik guru, kode etik profesi dan hukum. Baik, yang kedua tuh kita masuk kepada etika bisnis. Saya akan menjelaskan pengertian etika bisnis. Yang pertama adalah etika bisnis adalah seperangkat prinsip moral, nilai dan standar perilaku yang digunakan untuk mengatur tindakan, keputusan serta hubungan para pelaku bisnis dalam menjalankan kegiatan usaha. Di dalam etika bisnis itu memiliki kode etik. Sebelum kita masuk itu ada penjelasannya. Penjelasan yang pertama itu kode etik bisnis adalah seperangkat aturan norma, pedoman dan standar moral yang disusun oleh sebuah perusahaan atau organisasi untuk mengatur perilaku seluruh anggota atau karyawannya dalam menjalankan aktivitas bisnis. Di dalam kode etik itu memiliki tujuan. Tujuan yang pertama itu mencegah pelanggaran atau fraud, korupsi, konflik kepentingan. Yang kedua itu meningkatkan kepercayaan publik. Yang ketiga menciptakan budaya kerja yang positif. Dan yang keempat itu memastikan perusahaan patuh pada regulasi. Selanjutnya itu ada kode etik itu memiliki fungsi utama, yaitu sebagai pedoman moral dan profesional bagi seluruh anggota organisasi dalam menjalankan aktivitas perusahaannya. Di dalam kode etik itu memiliki beberapa faktor. Yang pertama itu kode etik perbankan. Contohnya itu kode etik perbankan, kode etik teknologi, kode etik manufaktur, kode etik rumah sakit, dan banyak lagi beberapa kode etik dan banyak lagi sektor kode etiknya. Di dalam kode etik bisnis itu memiliki prinsip. Prinsip yang pertama itu adalah kejujuran. Yang dapat diartikan adalah kejujuran adalah prinsip dasar moral etika bisnis yang menekankan transparansi dan komunikasi transaksi dan menjunjung tinggi kejujuran perusahaan, menjunjung tinggi kejujuran. Yang kedua tuh prinsipnya tuh ada tanggung jawab, yang dapat diartikan kewajiban moral perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang ketiga itu ada keadilan, perilaku yang adil terhadap semua pemangku kepentingan. Yang keempat adalah hormat, menghargai hak dan martabat semua individu. Yang kelima, kepatuhan, mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku. Terus di dalam kode etik itu memiliki pelanggaran. Kode etik itu dapat menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan, termasuk hilangnya kepercayaan konsumen, reputasi yang rusak, dan sanksi hukum. Contohnya itu
kasus penipuan laporan keuangan dapat berdampak negatif pada nilai saham dan kesan terhadap perusahaan. Selanjutnya itu dari makalah saya itu ada studi kasusnya. Studi kasusnya adalah dalam sebuah perusahaan, seorang karyawan menghadapi dilema ketika diminta untuk menyembunyikan informasi negatif tentang produk dengan merujuk pada kode etik. Namun karyawan tersebut memilih untuk berbicara jujur dan karyawan tersebut ini membantu untuk memperbaiki reputasi perusahaan dan membangun kepercayaan pelanggan. Kode etik memberikan panduan yang jelas untuk pengambilan keputusan etis, menciptakan lingkungan mendukung integritas dan transparansi. Baik Pak, sekian hasil dari video saya, hasil dari makalah yang saya ketahui. Jika saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dan terima kasih.